Sejarah perkembangan pendidikan pada zaman penjajahan di Indonesia. Sejarah perkembangan pendidikan Indonesia pada masa penjajahan Jepang dimulai sejak menyerahnya Belanda kepada Jepang melalui penyerahan tidak bersyarat pada tanggal 8 Maret 1942. Pendidikan Indonesia mengalami perubahan sistem yang sangat drastis dari sistem pendidikan yang dibuat oleh Belanda. Pada awalnya, Jepang menutup semua sekolah berbasis Belanda, membuat sekolah-sekolah baru, dan merubah serta menetapkan berbagai kebijakan dan peraturan. Selain itu, penghapusan sistem kasta, sehingga rakyat yang berada pada golongan bawah bisa bersekolah. Namun, pada akhirnya perubahan dari sistem kebijakan dan peraturan ini malah mempersulit rakyat untuk bisa bersekolah. Tidak hanya rakyat, pada guru yang terbiasa menggunakan sistem pendidikan yang dibuat oleh Belanda dibuat bodoh oleh sistem yang baru dan tidak mereka pahami. Selain itu, dampak yang amat terasa yaitu berkurangnya jumlah sekolah akibat dari penutupan sekolah Belanda yang dilakukan Jepang. Oleh karena itu, tidak dapat dihindari bahwa akan banyak masyarakat sekarang yang beranggapan bahwa pendidikan Indonesia pada masa penjajahan Jepang sangatlah buruk. Hal ini dikarenakan memang benar bahwa pada masa penjajahan Jepang, pendidikan Indonesia mengalami penurunan dan sangat buruk. Bergantinya kependudukan Belanda menjadi kependudukan Jepang menimbulkan sebuah peralihan drastis dalam berbagai bidang termasuk pada bidang pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya sistem ataupun peraturan yang berganti dan dihapuskan. Adapun sistem pendidikan yang diterapkan Jepang di Indonesia yaitu mengakomodasikan kurikulum berorientasi lokal. Hal ini diakibatkan kegagalan Jepang dalam mengaplikasikan Jepangisasi pendidikan di Manchuria, sehingga di Indonesia Jepang menerapkan perpaduan antara kurikulum lokal dan kurikulum Jepang. Penghapusan mekanisme pendidikan yang ditetapkan oleh Belanda kemudian diganti oleh buatan Jepang, mengharuskan pemerintah Jepang untuk tata ulang pendidikan di Indonesia. Saya akan menjelaskan tentang sistem persekolahan pada masa penjajahan Jepang. Pada masa pendudukan Jepang, sistem pendidikan yang diterapkan pada masa pendudukan Jepang difokuskan pada kebutuhan perang Jepang kala menguasai Indonesia. Jepang tengah menghadapi perang Asia Timur Raya. Menurut Murni Ramli dalam tulisannya yang berjudul Primary School System in Java Before and Under Japan's Occupation, pada tahun 1940 sampai 1944. Sekolah dasar di Indonesia pada masa pendudukan Jepang menekankan pendidikan praktis, tidak seperti sistem Belanda yang hanya membina dan memelihara sisi akademis. Sejak pendudukan Jepang, beberapa kebijakan yang sebelumnya berlaku diubah. Pertama, bahasa Indonesia dijadikan bahasa resmi pengantar pendidikan, menggantikan bahasa Belanda. Kedua adalah sistem pendidikan diintegrasikan. Pendidikan berdasarkan kelas sosial yang sebelumnya berlaku di era Hindia Belanda dihapuskan. Jepang memasukkan berbagai unsur dalam pendidikan di Indonesia dan tidak dipungkiri jika hal itu mengakibatkan adanya pengenalan terhadap budaya Jepang yang menyebar pada masyarakat pribumi. Jepang pun menerapkan konsep pengajaran sama seperti yang ada pada negaranya dan menggantikan segala jenis konsep pendidikan barat. Namun akibat kegagalan mereka dalam mengaplikasikan Jepanisasi pendidikan di Manchuria di Indonesia, Jepang berusaha menerapkan perpaduan antara kurikulum lokal dan yang ada di Jepang. Dalam penerapan tersebut, Jepang memiliki beberapa hal yang merupakan instrumen penting dalam pendidikan, yaitu ada tujuan pendidikan Jepang. Konkretnya, tujuan pendidikan pada masa pendidikan Jepang di Indonesia adalah menyediakan tenaga-tenaga cuma-cuma dan prajurit untuk membantu peperangan bagi kepentingan Jepang. Yang kedua adalah kurikulum yang Jepang terapkan. Setelah kegagalan sistem Triple Movement, Jepang merekrut Ki Hajar Dewantoro sebagai perwakilan dari pribumi dalam mengatur pendidikan di Indonesia, yaitu dengan
mengakomodasikan kurikulum lokal dalam pendidikan yang juga dialkulturasi dengan kurikulum Jepang. Jepang juga melakukan pembinaan kesiswaan. Jepang mewajibkan bagi setiap murid sekolah untuk rutin melakukan beberapa aktivitas berikut. Yang pertama adalah menyanyikan lagu kebangsaan Jepang, Kimigayo, setiap pagi. Yang kedua adalah mengibarkan bendera Jepang, Hinomura, dan menghormati Kaisar Jepang, Tenno Haika, setiap pagi. Yang ketiga adalah setiap pagi mereka juga harus melakukan Daitoa, bersumpah setia kepada cita-cita Asia Raya. Yang keempat adalah setiap pagi mereka juga diwajibkan melakukan Taiso, senam Jepang. Yang kelima adalah melakukan latihan-latihan fisik dan militer. Yang keenam adalah menjadikan bahasa Indonesia sebagai pengantar dalam pendidikan bahasa Jepang menjadi bahasa yang juga wajib diajarkan. Kondisi pendidikan pada masa penjajahan Jepang. Kondisi pendidikan pada masa penjajahan Jepang, sistem pendidikan Belanda yang selama ini berkembang di Indonesia, semuanya diganti oleh bangsa Jepang sesuai dengan sistem pendidikan yang berorientasi kepada kepentingan perang. Adapun karakteristik sistem pendidikan Jepang adalah sebagai berikut. Yang pertama, dihapusnya dualisme pendidikan. Pada masa Belanda terdapat dua jenis pengajaran, yaitu pengajaran kolonial dan pengajaran bumi putra. Oleh Jepang diganti-ganti sistem seperti itu dihilangkan. Hanya satu jenis, satu sekolah rendah tahun yang ketika dipopulerkan dengan nama Kokumin Gakko atau disebut juga dengan Sekolah Nippon Indonesia SNI. Sekolah-sekolah desa masih tetap ada namanya, diganti menjadi sekolah pertama, serta jenjang pengajaran pun jadi A. Sekolah rakyat 6 tahun termasuk sekolah pertama, B. Sekolah menengah 3 tahun, C. Sekolah menengah tinggi 3 tahun SMA-nya pada zaman Jepang. Yang kedua itu berubahnya tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan adalah untuk menyediakan tenaga cuma-cuma romusi dan prajurit untuk membantu peperangan bagi kepentingan Jepang. Oleh karena itu, murid-murid diharuskan latihan fisik, latihan kemiliteran, dan intoleransi ketat. Bagian 3. Proses pembelajaran diganti kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan pendidikan. Proses pembelajaran di sekolah diganti dengan berbagai kegiatan yang dilaksanakan di sekolah, antara lain A. Mengumpulkan batu pasir untuk kepentingan perang, B. Membersihkan bengkel-bengkel dan asrama militer, C. Menanam ubi-ubian, sayur-sayuran di perkarangan sekolah untuk persediaan makanan, D. Penanaman pohon jarak untuk pelumas. Bagian 4. Pendidikan dilatih agar mempunyai semangat perang. Seorang pendidik sebelum mengejar diwajibkan terlebih dahulu mengikuti didikan dan latihan diklat dalam rangka penanaman ideologi dan semangat perang, yang pelaksanaannya dipusatkan di Jakarta selama 3 bulan. Untuk menanamkan semangat Jepang tersebut, maka diajarkan bahasa Jepang dan nyanyi-nyanyian semangat kemiliteran kepada para murid. Bagian 5. Pendidikan pada masa Jepang sangat memperhatikan kondisi pendidikan pada masa pemerintahan Jepang, bahkan lebih buruk daripada pendidikan pada masa penjajahan Belanda. Dan sebagai gambarannya dapat dilihat dari segi kuantitatif, trennya mengalami kemunduran sekolah murid dan guru. Yang keenam, pemakaian bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Meskipun bahasa Indonesia resmi menjadi bahasa pengantar pada tiap-tiap jenis sekolah, akan tetapi sekolah-sekolah itu dipergunakan juga sebagai alat untuk memperkenalkan budaya Jepang kepada rakyat. Peran Jepang dalam pendidikan di Indonesia. Setelah Jepang berhasil menguasai Indonesia, maka sistem pendidikan Belanda di Indonesia dihapuskan dan diganti dengan sistem baru yang merupakan hasil perpaduan dari sistem Jepang dan kurikulum lokal yang semula hanya diterapkan pada masyarakat jelata saja. Meski Jepang dikenal dengan kekejamannya saat menjajah Indonesia, namun kebijakan-kebijakannya yang diberikan terhadap Islam di Indonesia memberi lebih banyak ruang gerak dalam pendidikan Islam. Diantaranya adalah pemberian bantuan dan
kunjungan yang sering dilakukan petinggi Jepang ke pesantren-pesantren besar, pemberian pelajaran budi pekerti yang isinya identik dengan nilai agama di sekolah negeri. Selain itu, pemerintah Jepang juga mengizinkan berdirinya sekolah tinggi Islam di Jakarta yang dipimpin oleh Kiai Haji Wahid Hasyim Khair Muzakir dan Bung Hatta. Kerangka yang diberikan oleh Jepang inilah yang menjadikan kesempatan bagi rakyat Indonesia untuk melakukan berbagai upaya dalam merebut kemerdekaan bangsa Indonesia, termasuk dalam bidang pendidikan. Sekolah yang didirikan zaman Belanda dibuka lagi, juga sekolah-sekolah swasta seperti sekolah agama Islam seperti madrasah atau pesantren, taman siswa, sekolah Muhammadiyah, termasuk sekolah-sekolah yang diasuh oleh badan-badan misi atau Zenden Kristen, tetapi harus diselenggarakan langsung oleh pemerintah Jepang. Selain itu, Jepang juga memberi kesempatan bagi golongan Cina untuk membuka sekolah lagi sebagaimana zaman Belanda, tetapi harus di bawah pengawasan Belanda. Guru-guru yang dilatih di indoktrinasi dimulai bulan Juni 1942 di Jakarta. Mata pelajaran meliputi pendidikan semangat, bahasa, adat istiadat, lagu-lagu Jepang, olahraga, pendidikan tentang dasar-dasar pertahanan, dan sebagainya. Apabila telah selesai, pulang ke daerahnya masing-masing untuk melatih guru-guru yang lain sehingga menjadi alat propaganda Jepang. Kedudukan golongan pendidikan pada masa Jepang mendapat tempat yang baik dalam lingkungan masyarakat. Semua perguruan tinggi masa pemerintahan Jepang ditutup, walaupun kemudian ada beberapa yang dibuka seperti perguruan tinggi kedokteran di Jakarta pada tahun 1943, perguruan tinggi teknik di Bandung, perguruan tinggi Praja di Jakarta, perguruan tinggi kedokteran hewan di Bogor, semuanya tetap di bawah pengawasan Jepang. Baru pada tanggal 27 Rajab 1364 atau 8 Juli 1945 berdirilah sekolah tinggi Islam di Jakarta. Situasi ini menjadi kemungkinan setelah umat Islam melancarkan perlawanan pesantren Sukamana pada tahun 25 Februari 1944 yang kemudian disusul oleh perlawanan Beta Blitar.